Ya, anak-anak, hari ini saya berkunjung ke sekolah yang luar biasa ini dan bertemu dengan kalian yang hebat, cantik-cantik, fresh, sesegar otak kalian yang masih belia. Saya berharap kalian nanti akan mendapatkan pembelajaran yang terbaik dari guru yang luar biasa hebat, yaitu Bapak Arif Sulistyo. Perlu kalian ketahui, perkenalkan, nama saya Neti Puspitasari. Saya biasa dipanggil Neti karena saya guru bahasa Inggris. Saya bersama Pak Arif adalah partner, ya. Jadi kita adalah partner dalam program pendidikan guru penggerak yang akan menggerakkan seluruh nafas pendidikan untuk menghadapi kurikulum merdeka. Ya, hanya orang-orang terpilih yang bisa masuk menjadi bagian dari program guru penggerak ini. Salah satunya adalah guru yang ada di hadapan kalian ini. Ya, dan perkenalkan juga termasuk saya adalah sebagai guru pengajar praktek. Nah, ya, sedangkan Pak Arif adalah sebagai calon guru penggerak. Jadi kita berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik pada kalian anak-anak. Bagaimana belajar yang berpihak pada kalian. Bagaimana mulai beberapa waktu yang lalu, tidak mulai dari sekarang, kalian belajar dengan rasa bahagia. Ya, belajar dengan potensi, bakat dan minatmu. Ya, belajar dengan gaya belajarmu, dengan kemandirianmu. Seharusnya itu yang kamu dapatkan supaya nanti kalau kamu lulus, kamu bisa mendapatkan tempat yang terbaik. Ya, maka mulai sekarang ubah mindsetmu, belajar dengan rasa bahagia, mendapatkan students well-being, yaitu kebahagiaan psikologis, ya, rasa nyaman, bahagia, senang, jadi begitu. Kalau kamu ingin mengatakan, Pak, saya ingin membuat ini, Pak, saya ingin belajar begini, katakan secara terbuka, ya. Gitu. Terima kasih anak-anakku. Hari ini kita akan praktek belajar bersama. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, biasa saja. Jangan nervous ya. Saya akan berada di belakang kalian, tidak akan mengganggu aktivitas kalian karena saya tidak akan ikut apa-apa. Ya, hanya ingin mengawasi keaktifanmu. Keaktifan anak-anak yang ada di depan saya ini yang saya yakin luar biasa hebat. Ya, tepuk tangan untuk semua. Silakan bisa dimulai. Baik, sudah siap direkam ya? Kita mulai. Silakan dipersiapkan peralatan kalian. Mungkin laptopnya, bukunya disiapkan. Sebelah ini sudah disiapkan peralatan dan laptopnya, bukunya. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Jadi hari ini kita akan masuk pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Kita akan coba melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, siap. Mari teman-teman kita berdoa kita hari ini supaya dibantuan dan juga mulai. Baik, terima kasih Mas Zainal. Seperti biasa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, biar lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena ini adalah pagi hari, silakan yang ditugaskan di kelas 12 atau 2 untuk jadi dirjen. Silakan berdiri dulu teman-teman. Mari kita menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya. 1,
website pada dunia sekarang. Kalian sudah tahu bahwa kita ini sudah masuk pada ranah digital. Kita sudah masuk pada 4.0 dan masuk pada menuju ke 5.0. Pada konsep digital ini, website sangat-sangat dibutuhkan sekali. Bahkan di dalam dunia bisnis, kalian lihat sendiri kalau kalian sedang berbelanja di KDS, Bravo dan lain sebagainya, semuanya selalu berbasis website dan digital. Kemudian yang kedua, di dunia pendidikan sendiri ya, kita bisa lihat bahwa semua sistem yang digunakan untuk pembelajaran, semua sistem yang digunakan untuk mengurus administrasi kalian, semua sekarang juga berbasis website. Nah, oleh karena itu, saking pentingnya website ini akan menjadi bekal kalian, karena kalian kebetulan di jurusan rekayasa perangkat lunak. Mungkin saya akan coba memberi pertanyaan pada beberapa teman kalian ya, tentang materi yang kita bahas kemarin. Mungkin dari cowok pesan ya. Menurut kamu dari pertemuan kemarin apa sih website? Menurut saya, website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen baik lingkup lokal maupun jarak jauh. Halaman yang berada dalam website disebut dengan web page, dan link yang ada dalam website digunakan oleh pengguna untuk menghubungkan, untuk beralih dari satu halaman ke halaman yang lain. Dan halaman yang berada dalam server yang sama maupun dalam server yang ada di seluruh dunia. Halaman atau page ini bisa diakses atau dilihat menggunakan browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Bro Terus. Masih ingat dengan materi kemarin? Mungkin satu pertanyaan lagi, karena giliran yang cewek. Dalam website itu kita pasti menggunakan bahasa pemrograman HTML, betul ya? Ya. Sekarang saya mau tanya, Mbak Ima, mana Mbak Ima? Mbak Ima, menurut kamu dalam pemrograman HTML itu apa? HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman website yang isinya terdiri dari berbagai kode yang dapat menyusun struktur sebuah website. HTML ini terdiri dari kombinasi teks dan simbol yang disimpan dalam sebuah file, di mana dalam pembuatannya diperlukan sebuah standar atau format khusus yang harus diikuti. Nah, dalam standar atau format khusus ini sudah tertuang dalam kode standar internasional atau yang biasa disebut dengan ASCII atau American Standard Code for Information Intelligence. Baik, terima kasih loh. Ya, kita akan masuk pada pertemuan hari ini, yaitu kita membahas tentang apa itu tabel HTML. Karena bagian tabel HTML ini merupakan bagian penting yang ada di pemrograman website. Namun agar lebih semangat, lebih fokus, karena
kalau kita belajar tidak fokus, maka apa yang saya berikan pada hari ini tidak akan bisa masuk ke dalam diri kalian. Maka saya coba ingin melatih kalian dengan menggunakan mindfulness yang sudah saya dapatkan dari Ibu Nadi kemarin ya. Artinya saya cuma berlatih dan kita sama-sama berlatih di sini. Silakan duduk, badannya ditegakkan seperti ini. Pastikan kaki kalian menyentuh lantai. Pastikan tangan kalian rileks. Lepaskan semua beban-beban yang ada di diri kalian. Kemudian badannya di bagian punggung ditempelkan di bagian belakang. Rileks saja. Setelah itu tutup mata kalian. Rasakan bagaimana empuknya kursi yang kalian duduki. Tarik nafas kalian secara pelan, kemudian dilepaskan lewat mulut. Pastikan ketika proses menarik nafas kalian, perut itu seharusnya keadaan mengembang yang paling benar. Kemudian ketika melepaskan, perut itu keadaan menghempis. Pastikan itu dilakukan secara berulang-ulang. Lepaskan semua beban pikiran ketika kamu tadi berangkat ke sekolah. Mungkin kalian tadi tidak sempat sarapan. Lepaskan semua pikiran tersebut. Mungkin tadi baru berangkat sudah bertengkar dengan bapak ibu. Lepaskan semua beban pikiran tersebut. Yang tadi malam mungkin masih belum belajar, belum membaca. Padahal kemarin sudah saya instruksikan untuk membaca buku bacaan terlebih dahulu. Sekarang beban-beban itu kalian lepaskan, rilekskan segala pikiran, konsentrasikan pada satu hal, satu titik. Bayangkan bahwa kalian nanti akan menjadi anak-anak yang berhasil dan sukses. Rasakan nikmatnya suasana yang ada di lab ini. Rasakan dinginnya yang AC-AC yang sedang dinyalakan. Terus nafas dihirup udaranya, kemudian dikeluarkan secara beraturan dan terus menerus. Kita coba sampai 3 menit. Tarik nafas, keluarkan. Pastikan kalian melupakan semua permasalahan sehingga hari ini kalian benar-benar menjadi anak yang baru lahir, baru melakukan aktivitas pada hari ini, sehingga ketika kalian membuka mata nanti kalian benar-benar fresh. Tarik nafas, keluarkan, jangan terburu-buru. Tarik nafas, keluarkan. Hilangkan masalah-masalah kalian yang seusia kalian yang sudah berpacaran. Hilangkan pikiran-pikiran itu sehingga kalian bisa berkonsentrasi pada tujuan kalian untuk belajar. Hilangkan masalah-masalah remaja kalian yang mungkin hari ini atau kemarin masih bertengkar dengan teman-temannya sehingga kalian menjadi malas berangkat ke sekolah dan lain sebagainya. Fokuskan pada satu hal, bahwa saya datang ke sekolah, saya niatkan untuk belajar. Dan ketika nanti saya pulang, maka saya harus memiliki hal yang berbeda dari itu. Tarik nafas lebih dalam, kemudian dikeluarkan. Lakukan secara beraturan dan terus-menerus. Baik, sekarang dibuka matanya pelan-pelan. Dibuka matanya pelan-pelan. Tarik nafas yang dalam, kemudian dikeluarkan. Bagaimana? Sudah mulai refresh ya? Jadi seperti kalau laptop itu agak
agar tidak lemot, agar tidak melakukan nge-lag kalau bahasanya anak muda sekarang itu, maka harus di-refresh terlebih dahulu atau di-restart. Jadi mindful di sini adalah menurut saya adalah konsep merefresh segala yang ada di dalam pola konsep pikiran kita, sehingga masalah mungkin tidak bisa dihilangkan, tapi masalah bisa kita tempatkan pada posisi yang seharusnya. Dan sekarang kamu sedang belajar, maka fokuskan pada saat ini dan sedang. Bagaimana? Sudah merasa lebih nyaman? Ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang kalau kalian sudah merasa lebih nyaman, kita akan lanjutkan pada materi hari ini tentang tabel HTML. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu satu, bahwa kalian akan belajar tentang tag HTML tabel. Kenapa harus mengetahui itu? Karena ketika kalian mau belajar tentang website, kalian harus mengerti tentang tabel. Kamu tidak akan bisa mengerti codingnya tabel kalau tidak mengerti perintah tag-tagnya. Yang kedua, tujuan belajar kali ini kalian bisa memahami apa yang menjadi prosedur pembuatan tag HTML tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana menyusun format tag-tag HTML tersebut, kalian harus juga memahami. Selanjutnya, yang keempat adalah kalian bisa melakukan merancang bagaimana membuat tabel HTML tersebut kalian buat dalam bentuk website. Dan kemudian yang keenam adalah bagaimana membuat tabel HTML tersebut dalam bentuk tampilan websitenya sehingga bisa ditampilkan di browser atau Google Chrome. Dan yang terakhir nanti bagaimana kalian bisa menguji hasil yang sudah kalian buat nanti dalam tampilan di browser. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini tentang bagaimana sih tabel HTML itu. Namun sebelum masuk ke materi utama, saya ingin coba memberi pertanyaan pemantik, apa sih sebenarnya tabel HTML tersebut? Saya rasa kalian sebelumnya di materi yang tidak materi website ya, di materi Office, kan kalian pasti mengenal yang namanya tabel kan, baik itu di Excel maupun di Word. Sekarang saya mau tanya kepada Novi. Menurut kamu tabel itu gimana sih? Kenapa? Menurut saya, tabel dalam website biasanya digunakan oleh pengguna untuk membuat suatu tampilan agar lebih terstruktur dengan baris dan kolom yang akan dibuat. Oke. Jadi benar sekali apa yang disampaikan Novia, bahwa kalau kita membuat sebuah tabel, itu pasti kita membutuhkan yang namanya baris dan kolom yang dibuat secara terstruktur. Artinya kita tidak bisa membuat sebuah tabel kotak-kotak seperti itu tanpa kita bisa mengetahui susunan dari apa yang ada di baris dan apa yang ada di kolom, jumlahnya berapa dan lain sebagainya. Karena kalau kita membuat sebuah tampilan homepage, itu sebenarnya bagaimana kita meletakkan bannernya, meletakkan gambar-gambar di kanan, sisi kanan dan kiri. Kita tidak tahu kalau kita tidak menggunakan sebuah tabel, karena tabel itu bisa disusun untuk menyusun posisi itu, letak gambar di sebelah atas, di bagian kanan kiri dan di sebelah bottom atau bagian bawah. Nah, kita akan coba masuk ke materi yang akan kita bahas. Saya akan memberikan sebuah PPT. Ini biasanya PPT ini digunakan untuk anak-anak yang biasa hanya belajar dan cepat paham dengan yang namanya rangkuman-rangkuman. Akan saya buka PPT-nya. Ya. Ya, kita akan coba belajar tentang HTML tabel. Tujuan pembelajarannya sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita akan coba belajar tentang tag HTML dan prosedur serta formatnya, kemudian bagaimana kita membuat, merancang dan kemudian menguji dari tabel tersebut.
langsung masuk ke materinya. Baik. Pada materi pembelajaran ini kita akan coba belajar tentang tag tabel. Apa sih tag tabel ini? Bisa kalian lihat di layar proyektor di depan bahwa tag tabel dalam HTML digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel untuk membuat tabel dalam format HTML. Dan sudah kalian ketahui bersama bahwa HTML itu sebuah coding atau sebuah script yang dalam bentuk markup. Sudah sering saya jelaskan bahwa markup itu adalah konsep bagaimana kita membuat sebuah tampilan atau make up ya. Kalau mungkin para wanita itu agar tampilannya bagus, wajahnya itu harus di make up terlebih dahulu. Juga sama konsepnya, agar tampilan di browser yang ada di konsep internet, dan kalian sudah tahu browser itu kan jenisnya banyak ya, ada Google Chrome, ada Mozilla, ada Opera dan lain sebagainya. Itu mereka sangat membutuhkan tampilan-tampilan yang sangat menarik. Jadi dibutuhkan bahasa pemrograman yang sesuai dengan tampilan yang ada di browser, yaitu HTML. Nah, bagaimana sih strukturnya? Bisa kalian lihat di situ bahwa strukturnya dari pemrograman tabel ini diawali dengan tabel, kemudian diakhiri dengan slash tabel. Kemudian untuk menulis codingnya menggunakan T-body atau dan diakhiri dengan slash T-body. T itu maksudnya di situ adalah tabel body dan tabel slash tabel body untuk penutupnya. Kemudian di bawah adalah T-head dan slash T-head. Di sini adalah konsepnya head itu kepanjangan atau singkatan dari header ya. Jadi tabel header dan slash tabel header itu untuk pembuka dan penutupnya. Kemudian di bawahnya adalah ada T-foot dan slash T-foot. Foot kalian sudah tahu sendiri, foot itu adalah footer ya, berarti dia kaki bagian bawah. Kemudian ada yang namanya TR dan slash TR atau tag row. Itu fungsinya untuk membentuk bagian luar dari sebuah tabel. Dan kalian akan saya jelaskan di sini bahwa sebuah tabel ini, tabel itu konsepnya itu kan seperti ini ya, seperti sebuah persegi panjang. Nah, secara keseluruhan ini disebut dengan tabel. Nah, seperti ini. Kemudian bagian luar sini ini disebut dengan TR atau tag row. Dan bagian dalam ini yang disebut dengan TD atau tag row. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa bagian tag row ini nanti disebut dengan sebagai isi kontennya, dan kemudian bagian luar ini sebagai batas untuk membuat atau pagarnya jadi sebuah tabel. Dan di sini nanti bisa kita munculkan kalau misalnya bordernya kita beri tambahan, misalnya angka 1, 2 dan seterusnya. Nah, itu misalnya tentang struktur dari tabel. Kemudian saya kenalkan kalian tentang perintah row span dan call span. Row span dan call span ini mirip perintahnya seperti yang ada di Microsoft Word. Kalian tahu namanya match cell ya? Match cell itu kan menggabungkan sel menjadi beberapa sel menjadi satu kan? Nah, kalau di pemrograman web namanya adalah row span dan call span. Row span itu baris, call span itu kolom. Kalau baris itu berarti dari atas ke bawah. Kalau row span itu berarti call span berarti dari kiri ke kanan. Oleh karena itu fungsinya bisa kalian lihat, dia adalah berfungsi untuk memperlebar atau menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Sama seperti yang ada di Office, sama seperti yang ada di Word dan Excel ya. Ya namanya cuma bedanya adalah match cell atau map and center kalau di Excel. Kemudian juga ada perintah yang namanya cell spacing, cell padding dan border. Di sini perintah untuk mengatur jarak. Jarak dari mana? Jarak dari halaman. Misalnya ini adalah halaman laptop kalian. Nah, cell spacing ini adalah ini. Nah, ini cell spacing.
Kemudian cell padding. Cell padding ini adalah jarak antara isi konten dengan bagian border. Nah, ini cell padding. Nah, terus bagaimana dengan border? Nah, border ini adalah garisnya ini yang disebut dengan border. Tapi konsep border ini masuk bagian dari TR ini. Seperti itu. Kemudian dari hasil pertemuan ini kita bisa membuat rangkuman bahwa tabel memiliki tag untuk menampilkan data dalam bentuk tabel dalam bentuk bahasa pemrograman HTML. Yang kedua, strukturnya bisa saya jelaskan tadi, mulai dari tabel sampai akhirnya slash tag body untuk dalam proses pembuatan tabel seperti ini. Dan yang ketiga adalah proses pengaturan sel. Terdapat perintah row span yang sedang dalam pengaturan margin dan spasi, cell padding dan cell spacing. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan dalam bentuk PPT ini adalah materi awal kita. Nanti ada materi-materi lanjutan karena siswa dari kalian ini ada yang paham dengan materi lewat PPT seperti ini dan ada yang belum paham. Maka nanti yang belum paham akan saya berikan materi yang kedua. Baik, dari materi yang pertama ini saya cuma ingin bertanya ya, Mei. Nanti saya yakin kamu sudah paham dengan apa yang saya sudah share di sini ya. Ada stegi, ada PR. Coba kamu jelaskan apa tadi? Dan isi menjawab, jadi fungsi dari type draw yaitu perintah mengisi konten pada tabel. Sedangkan untuk tag header atau TH yaitu berfungsi untuk perintah menuliskan judul pada tabel. Baik, jadi posisi seperti yang dijelaskan Mbak Mai tadi itu adalah bagian-bagian bagaimana kita membuat sebuah tabel. Baik itu dari posisi bagian luar, bagian dalam dan lain sebagainya. Tag draw maupun TH itu pada prinsipnya sama, dia adalah isinya. Cuma bedanya kalau tag draw itu biasanya digunakan untuk bagian isinya. Tapi kalau TH ini biasanya diletakkan di sini. Nah, sama-sama isi konten, cuma ini biasanya diletakkan sebagai judul konten. Sama saja. Pada prinsipnya adalah untuk isi konten. Baik, itu adalah tentang materi pertama kita. Saya akan coba memberikan sebuah video pembelajaran. Dan video pembelajaran ini adalah sebuah video yang nantinya harus kalian perhatikan bagi anak-anak yang mungkin perlu bimbingan saya lebih detail. Karena di situ ada langkah-langkah bagaimana sih mempraktekkan membuat sebuah tabel dalam website. Silakan ditonton video dari saya. Suaranya sebentar ya, cek dulu ya. Suaranya kena masalah dengan internet. Mungkin tidak usah didengarkan suaranya, nanti langsung dilihat videonya aja ya. Ini adalah video karya saya. Seharusnya ini ada suaranya, namun tidak bisa keluar dari laptopnya. Tadi sudah saya cek bisa bersuara. Yang kalian lihat itu nanti adalah bagian bagaimana sih saya mempraktekkan membuat sebuah tabel. Tujuan pembelajarannya juga sama. Jadi saya menjelaskan bagaimana tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi di depan. Kita langsung cepat aja ke bagian praktikumnya. Nah, di sini bagaimana saya langsung
tabel yang ada di buku belajar. Saya menggunakan Sublime dalam membuat teks editornya nanti. Kemudian saya simpan filenya. Ini sudah kita pernah praktekkan bahwa kita menyimpan file untuk membuat website itu menggunakan namanya adalah index.html, dimana ketika sudah kamu ketikkan dia otomatis muncul di sini. Kemudian di sini saya jelaskan bahwa ini adalah sebagai tag pembuka HTML, kemudian head ini adalah sebagai kepala header bagi sebuah program yang ada di HTML, dan title di sini saya beri judul, titlenya adalah baris dan kolom. Kemudian untuk bagian dalam saya menggunakan body. Nah, di bagian tabel sini saya akhirnya membuat sebuah tabel yang dimana nanti ada baris 1, baris 2 dan seterusnya. Di dalamnya ada format TR, TH sebagai judul dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada perintah yang saya gunakan adalah untuk memberi spasi menggunakan perintah dan NVSP. Dan kemudian ini saya praktekkan, saya jalankan di browser, hasilnya akan bisa kalian lihat di layar. Nah, itu adalah tampilan hasil ketika membuat sebuah tulisan baris 1, kolom 3 dan seterusnya, namun belum diberi border atau belum diberi garis. Saya percepat. Terus bagaimana kalau nantinya kita beri border? Maka ketika saya jalankan, nah, tampilannya akan ada tabel yang ada di sini akan muncul bordernya atau garis tepinya. Nah, terus ini saya rubah perintahnya adalah agar tampilannya mengarah ke tengah, maka saya tambah perintah align center. Kemudian saya rubah isinya, ada nomor, nama, alamat. Kemudian ini isinya, maka ketika saya refresh, maka muncullah tampilan nomor, nama, dan alamat. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya, misalnya kita tambah warna dalam setiap bagian dari kontennya itu, misalnya ada warna blue, red, dan green. Kalian sudah ketahui bahwa bahasa pemrograman HTML hanya bisa memahami bahasa Inggris atau bahasa hexadesimal untuk memberi sebuah kode warna. Nah, bisa kalian lihat di sini warnanya ada blue, red, dan green. Seperti itu. Kemudian kita terapkan yang namanya cell padding di sini, berarti memberi jarak supaya jarak antar isi konten dan isi dari luar konten bisa ada jaraknya biar lebih bagus. Nah, seperti ini. Jadi ini fungsi dari cell spacing dan cell padding yang saya jelaskan di depan tadi. Nah, sekarang kita coba dengan cara yang lain, yaitu dengan perintah call span, memecah kolom tadi. Jadi ketika kita pecah kolom, maka tulisan yang ada di sini yang harusnya ada 3 kolom menjadi 1 kolom, dan saya beri judul namanya identitas. Jadi memecah 3 kolom menjadi 1 kolom yang ada di atas. Oke, sekarang kita coba menggunakan row span, memecah baris. Jadi beberapa baris kita pecah menjadi 1. Perintahnya adalah kita letakkan di TD,
maka row span sama dengan 3. Maka dia akan muncul di bagian samping kiri. Ya, bisa kalian lihat di sini. Memecah baris antara atas sampai bawah, kita pecah menjadi satu baris saja. Dan itu bisa kita lakukan tidak cuma di Word Excel, bisa kita lakukan di website. Oke, sudah mulai paham? Ya, demikian untuk video pembelajaran yang saya buat. Ini seharusnya tadi ada suaranya, tapi nanti kalau kalian memang membutuhkan akan saya berikan pada kalian sehingga kalian bisa pelajari secara berulang-ulang kali dari video yang saya buat tadi. Nah, untuk anak-anak yang memang memiliki kemampuan lebih, saya tidak perlu memberikan pada kalian video bimbingan seperti ini. Ini hanya untuk anak-anak yang memang perlu saya bimbing khusus karena ada tahap-tahap bagaimana membuatnya. Dan anak-anak yang memiliki memang ahli, memang paham hanya dengan melihat rangkuman seperti PPT tadi. Namun untuk anak-anak yang memang memiliki kemampuan lebih, saya beri rekomendasi pada kalian untuk sebuah website namanya wtreschool.com. Di sini banyak sekali pembelajaran secara online, di mana kalian belajar tentang bagaimana HTML itu sebenarnya. Kalian akan diajari bagaimana membuat HTML secara mulai dari introduction sampai bagaimana membuat CSS, link image, tabel dan lain sebagainya. Bisa dipelajari di sini. Karena di sini kalian bisa lihat, misalnya kita belajar tentang tabel, kita akan diberi contoh bagaimana sih membuat tampilan seperti ini, guys. Nah, bisa dilihat. Maka di sini ada tulisan try it yourself. Artinya kalian bisa mencobanya sendiri. Tinggal kita buka. Di sini banyak coding-coding yang akan ditampilkan. Nah, seperti ini, guys. Artinya ini bagi anak-anak yang memang luar biasa, memang cepat paham, kalian gunakan link ini, link website ini. Kalian bisa belajar lebih dalam dari situ. Artinya memang ini bisa kalian lakukan secara mandiri. Ini codingnya dan ini hasilnya. Bisa dipahami? Ini bagi anak-anak yang memang tidak perlu saya bimbing, kalian bisa belajar secara mandiri. Nah, baik, demikian materi-materi yang saya sampaikan untuk anak-anak yang berbeda-beda. Memang karena di kelas RPL itu tipenya berbeda-beda ya. Anak yang memang senang baca, anak yang memang cuma melihat rangkuman saja bisa, anak yang harus saya bimbing baik itu video pembelajaran maupun saya bimbing secara praktikum langsung, ataupun anak yang memang harus saya kawal tapi dengan memberikan link ini mereka bisa bekerja secara mandiri. Nah, sekarang kita akan masuk pada diskusi. Kalian coba buka dari Google Classroom kalian, di handphone kalian. Saya rasa kalian sudah memberikan beberapa materi di Google Classroom kalian masing-masing. Sudah saya share beberapa material di sini. Yang pertama yaitu tentang bahan ajar maupun ini kelihatannya internetnya juga bisa dibuka di handphone kalian masing-masing. Di situ kalian akan ada bahan ajar dan ada LKPD. Nah, LKPD ini atau lembar kerja peserta didik ini adalah bagaimana kita nanti berdiskusi. Bisa kalian lihat di layar bahwa LKPD ini nanti kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah kalian tak suruh berdiskusi tentang materi yang ada di LKPD ini, tentang bagaimana sih membuat call span sebanyak 5 kolom dan row span sebanyak 7 kolom. Saya akan membagi kelompok ini menjadi 3 grup sesuai dengan kemampuan kalian yang sudah saya jelaskan tadi. Ada grup 1, saya beri kelompok untuk mengerjakan menggunakan wtreschool tadi ya, nanti sebagai bahannya. Kemudian grup 1 sebelah sana, grup 2 sebelah tengah sini ya. Nanti akan saya beri materi melalui
YouTube, dan linknya YouTube bisa kalian lihat di sini nanti ya. Alamat YouTube-nya bisa kalian lihat. Ini adalah dari Unpas. Jadi link ini adalah dari Unpas dan ini sangat menarik sekali. Materinya juga seperti punyanya Pak Arif tadi, cuman ini dari Unpas sebagai referensinya. Dan di sini banyak diajarkan tentang HTML tabel. Kemudian yang grup 3 sebelah sini, ini melalui video pembelajaran saya tadi, ya. Artinya dari saya saja yang akan mengajarkan kalian. Oke, bisa dipahami ya. Dari yang pertama sana, grup 1 sebelah sana, itu nanti akan coba kalian pelajari dari W3 School. Kemudian yang tengah sini, ya, kalian belajar dari video YouTube di Unpas. Kemudian yang membimbing nanti dari Unpas langsung. Kemudian yang sini, bagian sini, nanti kalian buka video pembelajaran yang akan saya berikan. Itu kalian lihat dan kalian dengarkan, karena bedanya yang satu saya bimbing langsung, yang satu dibimbing oleh dari Unpas, dan yang satu kalian harus belajar secara mandiri. Nah, di LKPD ini kalian bisa lihat instruksinya bahwa kalian disuruh membuat sebuah analisa. Bagaimana sih menganalisa untuk kasus? Kalian disuruh untuk membuat kolom sebanyak 5 kolom, namun harus dipecah menjadi satu. Dan yang kedua, bagaimana sih membuat sebuah baris yang harus dipecah menjadi 7 baris. Oke? Itu yang harus kalian diskusikan. Kemudian pada pertanyaan kedua, di sini sudah ada jelas, sangat jelas. Nanti tinggal kamu download di Google Classroom kalian masing-masing. Buatkan algoritmanya secara urut dan analisanya. Langkah kerjanya juga nanti dibaca, silakan. Dan alat buktinya juga sudah ada di sini. Dan ini proses penilaiannya nanti bisa dilihat sendiri. Kalian bisa dapat nilai berdasarkan konsep yang ada di sini. Kemudian untuk produknya, nah untuk produknya nanti kalian harus mempraktekkan, kalian harus membuat, tapi tidak harus sekarang. Artinya bisa kalau selesai hari ini ya kita selesaikan hari ini. Kalau tidak ya harus kalian kerjakan di rumah dan dikirim melalui Google Classroom. Terus bagaimana bentuk produknya nanti saya jelaskan di akhir. Nah, untuk produknya atau praktikumnya, kalian di sini sudah saya berikan juga materi pendukungnya. Terus kita akan membuat apa? Yaitu membuat apa yang kalian rancang tadi, membuat 5 kolom dan 7 baris yang dipecah menjadi 1. Nah, itu adalah instruksi kerjanya. Oke, silakan dibuka di Google Classroom kalian masing-masing sudah. Baik, silakan dari grup-grup yang sudah saya bagi tadi, kalian diskusikan bersama tim kalian masing-masing. Saya beri waktu 15 menit dari sekarang. Kemudian setelah itu kalian tuliskan analisa kalian di buku tulis kalian, dan nanti harus kalian presentasikan yang saya tunjuk. Itu ya. Silakan mulai bekerja dari sekarang. Boleh kalian saling bersinggungan mengunjungi satu yang lain, asal tetap dalam satu grup. Baik, silakan bekerja mulai sekarang 15 menit. Oke. Baik, disusun dalam sebuah analisa di buku tulis. Ya, yang grup 3 dicari dari video pembelajaran saya. Kelihatannya tadi sudah ada yang mau bikin flash disk ya. Kemudian yang di link YouTube bisa kalian lihat. Nanti dilihat di link YouTube saya yang sudah saya berikan tadi. Kemudian yang grup 1 tadi lewat link yang sudah saya berikan tadi ya, W3 School. Silakan bekerja sekarang.
Buat analisanya terlebih dahulu. Baik, kita selesai jam 9:04 ya. 15 menit, silakan mulai bekerja, konsentrasi, fokus pada tujuan kalian. Menyelesaikan analisa dari LKPD yang pertama tadi. Kalau ada pertanyaan, tunjuk tangan, panggil Separit ya. Kalau yang dari YouTube, saya mungkin buka saya internetnya juga bermasalah. Jalan. Mungkin yang kelompok kedua bisa dilihat di layar. Coba saya ganti catering. Hari ini laptop saya bermasalah, nggak ada suara. Ya, sambil dilihat di layar monitor bagian berdua yang menggunakan YouTube, ya. Bagaimana sih membuat sebuah tabel yang grup 1? Kita nggak punya videonya ya. Apa cerita? Apa cerita? Ada kesulitan? Yang di sebelah sini ada pertanyaan? Silakan. Coba jalan ya. Kita coba ke sana. Grup 1 bagaimana? Kalian sudah lihat linknya? Coba, apa? Silakan kalau sudah disusun analisanya di buku kalian. Kalau sudah disusun di buku kalian. Ini yang ada di contoh di Witri School, kalian bisa lihat yang kelompok grup 1 bahwa di sini banyak sekali contoh-contohnya. Kalau misalnya tabel seperti ini bisa dibuat. Nah, bisa
jelaskan di sini bagaimana membuat sebuah example-nya adalah bagaimana membuat tabel yang ada email dan lain sebagainya. Ini bisa kalian lakukan secara mandiri, karena ada memang harus memahaminya dengan bahasa Inggris karena penemunya memang harus dipatenkan dalam bahasa internasional. Kurang 5 menit ya. Kurang 5 menit. Silahkan nanti kalau sudah kalian bukukan pada buku kalian. Setelah itu kita coba presentasikan. Ditulis kalau sudah di buku kalian masing-masing. Nanti salah satu akan saya tunjuk dari grup 1, 2, dan 3 untuk presentasi dari hasil analisis kalian. Kemudian sebagai bahan tambahan, kalian bisa lihat di Google Classroom kalian masing-masing. Di situ ada bahan ajar kaya juga yang bisa kalian baca-baca nanti untuk menyelesaikan produk dari LKPD nomor 2 tadi, sehingga sebagai bahan referensi tambahan kalian bisa kalian download juga e-nya. Kurang 4 menit. Kalau sudah silakan dibukukan dalam buku kalian laporan analisanya. Kurang 2 menit, silahkan dibukukan, ditulis reportnya yang kalian sudah bicarakan dengan teman kalian. Baik, sudah, silakan duduk kembali. Waktu diskusi sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing.
masing-masing grup untuk mempresentasikan hasil analisa kalian ya tentang soal di LKPD itu bagaimana sih kalau kalian diberi sebuah kasus membuat sebuah kolom sebanyak 5 kolom dan baris sebanyak 7 dan diberi perintah call span dan rospan. Kita mulai dari grup 2. Ya, coba kamu jelaskan hasil analisa kamu. Kamu jelaskan yang banter ya, yang keras ya. Sambil berdiri tidak apa-apa ya. Dibaca hasil analisa kamu. Berdasarkan hasil diskusi kami tentang membuat tabel dengan keperluan call span 5 kolom dan row span-nya 7 baris. Dalam buat tabel dibuat secara terstruktur sesuai instruksi dari video tadi yang ada di channel YouTube PPU. Untuk membuat tabel kita harus menyiapkan kolom call sebanyak 5 dan row span-nya sebanyak 7. Perintahnya dengan tag pembuka TD, lalu atribut call span dengan value 5, lalu tag penutup TD. Itu untuk yang A. Yang B dengan tag pembuka TR, lalu atribut row span value-nya 7, lalu dengan tag penutup TR. Ya. Itu tadi adalah sumber belajarnya dari YouTube. Sekarang kalau yang dari video pembelajarannya Pak Arif, Mas Rifki, coba dari grup 3 ya, betul ya? Grup 3, silakan kamu sambil berdiri coba. Berdasarkan diskusi kami tentang membuat yang keras Mas Rifki dengan ketentuan call span 5 kolom, row span 7 baris. Apa yang kami pelajari dari video pembelajaran yang diberikan Pak Arif. Hasil analisis kami diajarkan langkah demi langkah dalam membuat tabel dibuat secara terstruktur dan bertahap. Kami menjadi paham satu persatu fungsi dan cara membuat tabel, membuat sesuai dengan instruksi Pak Arif di video. Untuk membuat tabel di atas kita harus menyiapkan kolom call sebanyak 5 dan baris row sebanyak 7. Perintah kolom teks TD pulpen 5 plus TD. Perintah baris teks TR row span 7 plus TR. Oke, beri plus untuk grup 3. Besok yang keras ya, laki-laki itu harus keras sekali. Oke, sekarang yang terakhir grup 1. Saya pengen laki-laki juga, Mas Iksal, silahkan. Kamu sudah berdiri, semangat sekali Mas Iksal. Oke Mas Iksal, silahkan kamu jelaskan sebagai perwakilan dari grup 1 bagaimana menjelaskan apa yang sudah kamu pelajari dari Waitress School tadi. Silakan. Pak, saya mewakili dari kelompok 1. Berdasarkan hasil diskusi kami tentang membuat tabel dengan ketentuan studialnya tadi, call span 5 kolom dan juga span 7 baris, dan juga yang kita pelajari di Waitress School bahwa analisa kami adalah untuk membuat tabel di atas kita harus menyiapkan kolom atau calls sebanyak 5 dan juga baris row sebanyak 7. Namun kami menggabungkan dengan perintah call span untuk memecah 5 kolom menjadi 1 dan row span memecah 7 menjadi 1 dengan perintah kolom TD call span sama dengan 5, kemudian ditutup dengan slash TD, dan perintah baris TR row span 7 dengan ditutup dengan slash TR. Sekian, terima kasih. Baik, saya sangat berterima kasih pada kalian. Walaupun sumbernya kalian berbeda-beda, akhirnya kalian bisa menganalisa tentang bagaimana sih membuat call span 5 kolom dan row span sebanyak 7 baris. Nah, dalam LKPD kedua ini akan kalian nanti kerjakan setelah pulang sekolah di rumah kalian masing-masing, dimana nanti kalian harus mempraktekkan di dalam pemrograman web menggunakan HTML, menggunakan VS Code atau menggunakan Sublime Text
yang sudah kalian install di laptop sejak materi pertama kemarin. Nah, oleh karena itu kalian apa yang kalian analisakan tadi, kalian tuliskan dulu, kalian ketikkan, kalian praktekkan di laptop kalian masing-masing, dan kemudian hasilnya, output yang dihasilkan, saya pengen dari grup 3 kalian rekam dalam bentuk video ya, oke? Oke. Kemudian nanti diupload di Google Classroom. Untuk grup 2 yang ada di tengah ini, gimana kalau kalian buat sebuah mapping, mind mapping dalam bentuk poster, gitu ya? Grup yang ada di tengah seperti ini. Kemudian yang ada di grup 1, saya pengen kalian, karena sudah menganalisa, silakan dibuat sebuah PPT saja. PPT dalam bentuk PowerPoint. Kirimkan hasil karya kalian, produk-produk kalian itu nanti di dalam Google Classroom yang akan saya nilai mulai besok. Saya beri jangka waktu 3 hari pengerjaannya, dari pekerjaan mulai dari mempraktekkan, membuat pulspan dan rospan yang ada di situ, kemudian kalian masukkan ke dalam karya-karya yang ada sesuai dengan instruksi saya tadi. Kemudian kalian upload di Google Classroom kalian masing-masing. Baik, itu adalah materi kita pada hari ini tentang bagaimana sih membuat sebuah tabel, bagaimana sih merancangnya, bagaimana nanti mengujinya, dan bagaimana hasil ujiannya nanti. Tentu saja kalian akan coba di rumah kalian masing-masing. Nah, dari hasil pembelajaran hari ini saya coba ingin membuat kesimpulan. Saya coba saya ingin salah satu dari kalian membuat kesimpulan dan refleksi. Apa sih yang kalian pelajari pada hari ini? Oke. Saya coba Balesti. Coba Balesti. Coba Balesti ya. Balesti, coba kamu buat kesimpulan, kemudian refleksikan apa sih yang kamu dapatkan dalam pelajaran membuat tabel HTML hari ini. Silahkan Balesti, buanter ya. Berdiri tidak apa-apa Balesti. Menurut pendapat saya, kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini adalah dalam belajar tabel di website, saya harus menguasai template atau perintah voting di HTML tentang tabel dan prosedur serta cara merancang dan membuat tabel di website. Sedangkan refleksi yang dapat saya rasakan adalah saya merasa senang karena mendapat ilmu baru tentang pembuatan tabel yang tidak hanya bisa dilakukan di Word, Office, ataupun Excel, namun bisa di website. Namun, saya merasa kesulitan bagaimana cara memecah sel dalam tabel. Namun, saya juga merasa senang karena bisa mengatasi error akibat voting pertama tadi. Dan saya berharap saya semakin mahir dalam pembuatan tabel di website. Menurut saya hanya itu Pak Ari, kesimpulan dan refleksi dari pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih Mbak Lesti. Ya, apa yang disampaikan Mbak Lesti memang betul, bahwa ketika tadi kalian sempat menguji coba, maka bagi yang merasakan error itu memang menyedihkan kalau kita belajar coding ya. Namun bagi yang senangnya akan muncul ketika kalian sudah bisa mengatasi coding tadi. Jadi kita sebagai seorang programmer, calon-calon programmer seusia kalian sebagai jurusan rekayasa perangkat lunak, paling hal yang menyenangkan adalah ketika kalian menemukan coding yang kemudian error dan endingnya kalian berhasil. Seperti itu ya. Dan itu selalu kalian rasakan setiap saat seperti itu sampai kalian nanti benar-benar menjadi seorang programmer yang akan menciptakan sebuah karya atau produk dalam bentuk software. Selanjutnya kita akan masuk ke evaluasi. Saya sudah menyiapkan 5 soal dalam bentuk Google Form ya. Silakan kalian buka di WA group, sudah saya share tadi pagi. Dan saya tidak menyuruh kalian mengerjakan dulu tadi pagi ya. Tapi kalian sekarang mulai silakan dibuka. Kalian kerjakan evaluasi dari materi yang sudah saya berikan pada hari ini. Tidak banyak, soalnya cuma 5
silahkan dikerjakan dan langsung di-submit kalau sudah. Sehingga saya tahu bahwa tingkat pemahaman kalian dari materi pada hari ini bisa tercapai. Silakan dikerjakan sekarang. Seharusnya tidak ada 5 menit, tapi kalau bisa sampai 10 menit kalau tidak masalah. Oke, silakan dikerjakan. Soalnya cuma 5, seharusnya tidak ada 5 menit. Apa yang kalian dapatkan dikerjakan. Sudah selesai? Belum. Sudah selesai semua? Baru? Kurang 2 menit ya. Seharusnya 5 menit saja, satu soal itu 1 menit saja. Soalnya cuma 5. Oke, sudah cukup. Terima kasih sudah menyelesaikan evaluasi pada hari ini. Untuk materi ke depan, kita akan belajar tentang hyperlink atau halaman keterkaitan. Di sini kalian nanti akan ada hubungannya dengan materi hari ini tentang tabel, dan nanti akan membuat sebuah halaman-halaman yang berbeda dan saling dihubungkan dengan perintah hyperlink. Dalam mempelajari ini kalian memang harus benar-benar serius ya. Artinya ini adalah dasar kalian menguasai pemrograman berbasis web. Karena pada prinsipnya pemrograman berbasis web ini kedepannya akan menjadi lebih kompleks ya, lebih kompleks, lebih susah. Namun kalau kalian benar-benar memahami lebih
berusaha dan bekerja keras, saya yakin ya materi-materi selanjutnya kalian akan mendapatkan. Baik, untuk materi hari ini kira-kira sudah cukup. Silahkan Mas Zainal untuk doa masuk. Mari teman-teman kita untuk kegiatan ini supaya mendapatkan pelajaran yang bermanfaat, berkah, dan juga kuat. Terima kasih atas luar biasa hari ini. Mudah-mudahan yang saya ajarkan dan kalian bisa memahaminya menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.